Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya karena telah meluangkan waktu dan memberi saya kesempatan untuk melakukan wawancara kepada Ibu terkait inovasi pendidikan di SD Joko Mangsan II. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mulai dari sekarang pertanyaannya ya, Bu. Untuk Ya, alamat tinggal Ibu ada di Semuanya, kemudian sudah berapa lama Ibu mengabdi di SD Joko Mangsan II, Bu? saya mengabdinya itu dari lulus tahun 2014. Berarti kalau dihitung sampai sekarang itu sudah hampir 7 tahunan, kurang lebih 7 tahun. Ya, udah lama ya, Bu? Ya, lumayan. Untuk sekarang mengampu kelas berapa, Bu? Saat ini saya ngajarnya di kelas 6, Mbak. Kebetulan baru tahun kedua ini saya ngajar di kelas 6. Untuk sekelas berapa orang, Bu? Satu kelas Siswanya. kami ada 23 siswa, 11 siswa perempuan, terus yang 12 itu laki-laki, seperti itu. Baik, Bu. Ibu kan mengajar di SD Joko Mangsan II. Nah, alamat sekolahnya itu di mana, Bu? Itu di Himberba juga, tepatnya di Dusun Belambangan, Jogoterto, Berbasleman, seperti itu. Untuk nama kepala sekolah SD Joko Mangsan II siapa, Bu, sekarang? Namanya itu Ibu Siti Suharti SPD. Ya, kebetulan Ibu Kepala Sekolah kami itu juga baru 2 tahun ngampu di sekolah kami, jadi masih baru seperti itu. Oh, iya, Bu. Untuk jumlah guru dan karyawan di SD Joko Mangsan II itu ada berapa, Bu? Untuk guru, kami guru kelas ada 6. Kebetulan rombongan belajar di sekolah kami hanya satu kelas, 6 rombel seperti itu. Jadi guru kelasnya ada 6. Guru mata pelajarannya itu ada 3, bahasa agama, pendidikan agama satu guru, PJOK satu guru, terus tadi ada guru bahasa Inggris satu. Dan di sekolah kami kebetulan juga sudah ada TU-nya itu satu dan juga penjaga sekolah satu. Jadi kalau di total semua itu ada 11 guru plus karyawan seperti itu. Oh, gitu. Kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya sudah menjurus ke inovasi pendidikan ya, Bu. Ya, Menurut Ibu, seberapa pentingkah pendidik itu melakukan inovasi pendidikan? ya menurut saya penting ya Mbak. Karena kan saat ini apalagi kita itu sekarang ajarnya itu kan sudah siswanya itu peserta didiknya itu kan generasi milenial ya, generasi yang benar-benar melek IT, melek gadget seperti itu. Jadi guru pun juga harus melakukan inovasi. Tidak hanya mungkin tidak hanya seperti tahun-tahun dulu yang hanya datang ngajar siswa suruh nyata seperti itu, bukan seperti itu. Tapi sekarang lebih ke kita pembelajarannya itu lebih ke siswa oriented gitu. Jadi kita pusatnya ke siswa, tidak hanya guru seperti itu. Apalagi kan di sekolah kami kebetulan saat ini karena pandemi itu juga masih pembelajarannya secara daring. Jadi memang guru harus benar-benar melakukan inovasi pendidikan, baik bagaimana cara ngajarnya, cara penyampaian materinya lewat media apa, seperti itu. Oh, ya, Bu. Kalau cara yang Ibu lakukan agar bisa menjadi guru yang selalu inovatif, kemudian mengikuti perkembangan zaman itu, bagaimana caranya yang dilakukan oleh Ibu? Ya, kalau saya ini Mbak, yang pasti belajar seperti itu ya. Karena belajar itu bukan untuk siswa saja, guru pun kita juga belajar. Apalagi belajar untuk malah IT seperti itu. Kebetulan kalau saya kan masih muda, jadi kalau untuk IT ya alhamdulillah lah masih bisa seperti itu, masih bisa menggunakan laptop seperti itu kayak Google Meet, Zoom, terus buat video edit itu bisa. Itu lebih ke IT-nya seperti itu. Tapi kalau untuk
cara penyampaian atau materi pembelajarannya itu ya kami melakukan uh, mungkin banyak ikut ini Mbak, apa kayak diklat seperti itu, pelatihan seperti itu dalam rangka untuk mengembangkan cara mengajar kami, strategi kami itu yang paling baik gimana seperti itu. Dan kalau menurut saya ketika kita ngajar itu yang paling penting itu kita lihat kondisi dulu, kondisi siswa kita seperti itu. Kadang kita mau melakukan inovasi yang bagus seperti itu dengan IT yang sangat mendukung kalau menurut kita yang baik seperti itu. Tapi kalau siswa kita tidak punya kemampuan untuk mengikuti itu ya kita tidak menerapkan seperti itu. Oh gitu. Terakhir ikut seminar atau debat itu kawan Bu? Bulan kemarin apa ya? Kemarin ke guru-guru kami kebetulan saya juga ikut GWS itu Google Worksheet seperti itu. Jadi kita diajari cara memakai atau Google seperti itu mulai dari Google Meet. Jadi kayak kumpulan Google itu loh apa? Namanya Google Worksheet seperti itu. Cara menggunakan Jamboard seperti itu, cara membuat Google Form seperti itu. Baru bulan kemarin, Mbak, belum lama. Oh gitu. Kemudian ini pertanyaan seputar PPDB. Nah, sistem PPDB di SD Jogomangsan 2 itu iya. Itu seperti apa, Bu? Ya, kebetulan kan sekolah itu di lingkungan Kabupaten Sleman seperti itu. Jadi untuk sistem PPDB-nya pun kami juga mengikuti aturan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Nah, untuk ke Dinas Kabupaten Sleman itu kebetulan PPDB untuk siswa SD itu sudah online, Mbak. Kami pun juga sudah online seperti itu. Jadi awalnya itu siswa itu yang dari TK maupun yang non TK itu mereka verifikasi data NIK seperti itu sama akta kelahiran. Nah, jika sudah verifikasi dapat akun nanti baru bisa daftar secara online. Jadi di tempat kami sudah online dan kalau misalnya kuotanya belum mencukupi, kami boleh membuka secara manual seperti itu, tidak online. Sistemnya pun masih sama, Mbak, pakai Yunasi juga seperti itu. Untuk syarat-syaratnya itu ada syarat-syarat tertentu nggak, Bu, untuk masuk ke SD Jogomangsan 2? Kalau sesuai peraturan ya, Mbak, sesuai peraturan itu kalau di SD itu nggak ada aturan khusus yang ya tidak ada aturan khusus. Kita aturannya mengacu sesuai aturan dari Dinas Pendidikan seperti itu. Ya, misalnya anak sudah mencapai umur 6 tahun, ya minimal itu 6 tahun. Kalau kurang dari 6 tahun harus memakai surat psikolog seperti itu. Terus kita pakai zonasi. Seperti itu kan ada zona 1, zona 2. Nah, zona 1 itu misalnya sekolah kami di Dusun Belambangan. Nah, zona 1 itu berarti siswa atau calon peserta didik yang tinggalnya di Dusun Belambangan. Seperti itu. Nanti itu dapat poin atau dapat tambahan umur. Seperti itu, lebih banyak. Terus nanti ada zona 2. Zona 2 itu yang dusun di sekitar Belambangan. Itu nanti tambahan poinnya atau tambahan umurnya juga beda. Seperti itu. Oh ya, Bu. Untuk PPDB di setiap tahunnya itu, apakah ada perubahan peraturan atau tetap sama gitu nih, Bu? Kalau seingat saya, selama saya masih di sini ya Mbak, itu perubahannya mungkin dulu saya awal-awal di sini itu untuk PPDB-nya masih secara manual, Mbak. Jadi kayak sistem pendaftaran zaman dulu, orang tua datang ke sekolah, terus isi formulir seperti itu, terus nanti nitipkan fotokopi kakak sama fotokopi akte, terus guru mencatat seperti itu, pengumumannya pun secara manual itu. Tapi untuk saat ini mungkin sudah 3 tahunan ini ya, apa 4 tahun lupa saya, itu sudah secara online. Jadi kita input data seperti itu, orang tua juga bisa input data sendiri dari rumah atau bisa datang ke sekolah. Nanti di sekolah kita juga melayani. Mungkin perbedaannya cuma itu. Kalau untuk dari dulu memang zonasi itu ada Mbak, kayaknya di SD pun kita sudah ada zonasi seperti itu. Oh gitu. Untuk tadi per kelas itu ada 1 rombel nggak, Bu? Ya, 1 kelas 1 rombel, jadi kita ada 6 rombel. Untuk
pengembangan bakat dan minat peserta didik itu di SD Joko Mangsan 2 itu apakah ada suatu tes minat bakat untuk mengetahui bakat dari masing-masing siswa, Bu? Kalau di sekolah kami, Mbak, kebetulan untuk tes bakat minat itu belum ada. Ya, belum ada. Tapi di sekolah kami untuk memfasilitasi atau memadai bakat kreativitas anak itu di sekolah kami sudah ada ekstra seperti itu, ekstrakurikuler. Ya, kebetulan kalau sebelum pandemi di sekolah kami ekstranya berjalan, Mbak, bagus seperti itu. Orang tua, siswa itu sangat antusias. Tapi karena ini sudah hampir 2 tahun ini pandemi, jadi untuk sementara ekstranya ya berhenti dulu seperti itu. Ya, Untuk ekstrakurikulernya sebelum pandemi itu ada apa aja, Bu? lumayan ya Mbak, banyak di sini. Di sini tuh yang pertama ekstra wajib kan di sekolah kami ada dua Mbak, ekstra wajib sama ekstra pilihan seperti itu. Kalau wajib itu ya harus diikuti oleh semua siswa, sedangkan kalau pilihan itu siswa milih seperti itu dia mau ikut apa terserah sesuai dengan minatnya seperti itu. Kalau wajibnya itu di sekolah kami ada pramuka. Ya, pramuka ini untuk kelas 1, 2 sama kelas 3 ini kebetulan kelas rendah itu masih guru kelas seperti itu. Jadi kan kalau sekolah kami kan tematik ya Mbak kan, ya kan kurikulumnya kan kurikulum 13 seperti itu. Jadi pembelajarannya tematik untuk pramuka itu nanti diikut sertakan ke materi pembelajaran seperti itu. Untuk kelas rendah. Tapi untuk kelas 4, 5, 6 ya itu 45 itu kita sudah ada ekstra sendiri, yaitu biasanya dilakukannya hari Sabtu jam pukul 1 ya, pukul 1. Untuk yang pilihan itu ada apa aja, Bu? Oh ya, yang wajib itu ada pramuka. Terus yang kedua bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini dari kelas 1 sampai kelas 6 semua dapat. Nah, terus untuk yang pilihan itu yang pertama ada menari, Mbak, kita ada ekstra tari, terus ada ekstra membatik juga, terus ada ekstra MTQ, terus ada ekstra baca tulis Al-Qur'an seperti itu. Sama satu yang olahraga itu sepak takraw ya. Jadi ada 5 ekstra pilihan. Oh, gitu. Untuk kegiatan literasinya itu penerapannya bagaimana, Bu? Ya, kegiatan literasi, Mbak, sebelum pandemi. Karena kalau pandemi kan kita memang ketemu sama siswanya kan hampir nggak pernah ada tatap muka seperti itu. Kita hanya tatap lewat Google Meet kan juga literasinya kita untuk mengontrol anak itu sulit. Tapi sebelum pandemi di sekolah kami itu sebelum pembelajaran itu 15 menit sebelum pelajaran siswa diwajibkan untuk membaca dulu. Untuk bukunya itu biasanya dari siswa atau dari sekolah, Bu? Ya, untuk buku seperti bebas lah buku bacaan terus nanti dikumpulkan per kelas. Nah itu nanti bisa tukeran sama temennya. Tapi kalau dibaca semua kita di perpustakaan juga menyediakan seperti itu banyak. Kebetulan fasilitas di perpustakaan kami juga bukunya lumayan lah kalau untuk siswa kami gitu, untuk memadai siswa kami lumayan cukup banyak. Oh, gitu. Untuk selanjutnya adalah bagaimana peran sekolah dan guru dalam memupuk kepercayaan diri peserta didik ketika pembelajaran. Ya, tapi kami di sekolah untuk melatih percaya diri anak itu di dalam pembelajaran itu anak itu dibuat aktif seperti itu. Tidak hanya guru yang nerangkan terus siswa disuruh mencatat itu tidak, tapi kita di dalam kelas itu interaktif seperti itu. Jadi nanti ketika guru memberikan materi, kita memancing siswa untuk menjawab materi kita atau kita pancing dengan pertanyaan seperti itu. Biar anak itu lebih itu biasanya guru itu meminta siswa seperti itu untuk mereka menuliskan
atau mengutarakan hasil pekerjaannya, bisa menuliskan di papan tulis, bisa juga mengutarakan hasil pekerjaannya ke siswa lain, seperti itu untuk melatih percaya diri. Selain itu juga ketika ada kegiatan lomba kayak lomba MTQ keagamaan seperti S2NE 2N untuk yang kegiatan seni, terus juga ada lomba OSN yang untuk olahraga. Nah, untuk melatih kepercayaan diri, sekolah kami gitu mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh K3S Kecamatan Berbas tuh. Oh, Bu. Kalau keadaan sarana dan prasarana di SD Jogomangsan 2 itu seperti apa, Bu? Apakah sudah baik ataupun belum? Ya, kebetulan di sekolah kami itu kalau untuk letaknya strategis gitu ya Mbak, di pinggir jalan raya untuk akses mudah, dan untuk fasilitas alhamdulillah di sekolah kami fasilitasnya sudah cukup memadai seperti itu. Ada 6 ruang kelas yang lumayan luas untuk menampung siswa itu, terus ada ruang kantor, ada perpustakaan, ada WC yang mencukupi ya. Di sekolah kami ada 5 kamar mandi seperti itu, ada halaman yang cukup luas dan rindang untuk bermain anak gitu, dan juga ada ruang UKS gitu. Musola juga sekolah kami kebetulan sudah ada. Jadi untuk fasilitas alhamdulillah sudah mencukupi seperti itu, sudah memadai. Oke, Bu. Selanjutnya pertanyaan mengenai media pendidikan ya, Bu. Menurut Ibu, seberapa pentingkah media pembelajaran itu dihadirkan dalam pembelajaran? Ya, media pembelajaran itu menurut saya penting gitu ya Mbak. Apalagi untuk saat ini kita mengajar siswa-siswa yang ya kalau dibilang itu siswa yang sangat-sangat apa ya, milenial gitulah, yang kayaknya kalau cuma suruh dengerin gurunya ngomong itu bosen seperti itu yang saya alami seperti itu. Jadi kalau untuk saya untuk media itu sangat-sangat penting gitu. Jadi misalnya bisa guru memakai video atau menggunakan video dalam pembelajaran, terus atau tidak memakai alat peraga, ataupun kalau tidak siswa itu kadang kita diminta untuk membawa media sendiri seperti itu. Media yang dibawa itu saya itu kan ada seperti itu dari pasangan series, pakaian saya itu kan dengerin gurunya itu kan tuh itu siswa saya suruh praktek Mbak, saya suruh praktek buat media traffic light sederhana seperti itu. Jadi rangkaian paralel, terus nanti ada pakai lampu, terus pakai kertas merah kuning hijau, terus dibuat kotak itu jadi kayak lampu nanti. Dengan media itu anak tuh lebih senang gitu, lebih tertarik dan juga lebih memahami materi. Oke, Bu. Kemudian dalam mengaplikasikan media itu apakah ada kendala yang ditemui oleh Ibu? Ya, gitu ya Mbak, penerapan media pembelajaran ada kan namanya anak, tidak semuanya sama seperti itu ya, karakter anak itu tidak semuanya sama. Kalau diminta tuh guru tuh paling seneng arahkan guru memilih seperti itu kan. Di sekolah ada siswa yang kalau gurunya instruksi bisa melaksanakan, tapi ada juga yang siswa perlu pendampingan. Nah, mungkin kalau kendalanya di siswa yang perlu pendampingan lebih ini gitu. Makanya guru memang saya harus benar-benar bisa memahami karakteristik anak seperti itu. Kalau siswa yang perlu pendampingan lebih ya kita dampingi lebih gitu. Kita instruksinya itu tidak hanya sekali tapi bisa 2 kali, 3 kali biar anak itu benar-benar
bisa menggunakan media atau bisa menerapkan media yang digunakan guru seperti itu. Oh, gitu. Untuk kurikulum yang digunakan oleh SD Jogomangsan 2 itu menggunakan kurikulum 2013 revisi, Bu? Ya, kami sudah pakai kurikulum 2013 revisi. Kayaknya semua sekolah sudah pakai kurikulum 2013 revisi deh, Mbak. Ya. Oh, gitu. Kemudian kan pemerintah itu sekarang sedang mencanangkan kurikulum sekolah penggerak. Nah, menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai kurikulum sekolah penggerak? Kurikulum sekolah penggerak itu yang seperti apa, Mbak? Itu Bu, kurikulum yang diuji cobakan di beberapa sekolah seperti itu, Bu. Jadi kayak ada pembahasan misalnya IPA itu digabung sama IPS jadi IPAS itu. Ya, kalau kebetulan saya sendiri belum pernah dapat materi tentang kurikulum sekolah penggerak gitu ya. Itu mungkin kalau menurut saya pribadi, kalau itu memang bagus menurut pandangan pemerintah itu dirasa bagus atau lebih efektif gitu ya, lebih efektif diterapkan di sekolah dasar dalam meningkatkan kualitas pendidikan itu ya saya otomatis guru itu sebagai dasar atau sebagai penggerak pendidikan itu ya pasti ngikuti seperti itu apa yang diterapkan pemerintah. Tetapi kalau misalkan kurikulumnya itu lebih atau kurang efektif gitu ya diterapkan, itu ya harusnya dievaluasi lagi kalau menurut saya gitu. Karena kalau kurikulum 13 yang saat ini pun dirasa itu sudah cukup baik gitu. Karena kan di kurikulum 2013 itu kalau menurut saya itu tidak hanya pembelajaran itu tidak hanya berpusat ke guru, tapi sudah ke siswa. Siswa dituntut aktif seperti itu dan lebih banyak ke mengeksplor atau mengonstruksi gitu ya pengetahuan anak gitu. Jadi anak tidak hanya dijejeli materi, tapi mereka membangun sendiri pemahaman atau ide-ide materi seperti itu. Kalau guru penggerak saya malah tahu, Mbak. Tapi kalau ya kan ada program guru penggerak seperti itu. Jadi kayak ikut guru mendaftar guru penggerak terus nanti ikut pelatihan. Lah di situ guru itu berperan nanti ke sekolah-sekolah seperti itu. Ada itu guru penggerak. Kalau guru penggerak ada. Oh, gitu. Kemudian ini pertanyaan mengenai materi ajar, bahan ajar seperti itu, Bu. Nah, dalam Ibu menyusun bahan ajar itu biasanya materinya itu bersumber dari mana saja, Bu? Ya, untuk menyusun bahan ajar, otomatis kita harus lihat dulu kompetensi dasarnya seperti itu kan. Dari pemerintah itu kan sudah ada Permendikbud apa ya lupa. Ada peraturannya Permendikbud nomor berapa itu tentang KIKD seperti itu. KIKD yang harus dicapai setiap tingkatan pendidikan. Jadi kalau kelas 1 matematika KI-nya ini gitu kayak di kelas 6 untuk pembelajaran IPA KI-nya KD-nya seperti ini ya. Untuk membuat bahan ajar yang pertama kita pasti mengacunya ke KD dulu, Mbak. Jadi sebelum kita mengajar di awal tahun sebelum pembelajaran tahun baru tahun ajaran baru seperti itu kita lihat dulu KD yang ada di kelas 6 kebetulan saya kelas 6 itu apa saja yang harus dicapai siswa itu apa saja seperti itu. Nah, untuk menyusun bahan ajarnya, untuk materi ajarnya otomatis kita mengacu ke situ. Mengacu ke KD yang harus dicapai oleh setiap anak seperti itu. Nanti kan setelah KD-nya sudah ada, nanti kan guru menyusun indikatornya seperti itu kan, Mbak. Jadi mengacunya ke itu. Untuk sumber materi ajarnya itu dari buku siswa, buku guru seperti itu, Bu? Ya, di sekolah kami untuk buku wajib gitu ya, buku wajib yang dipakai siswa itu buku kurikulum 2013 itu Mbak, yang revisi yang kayak gini. Bentar, tak ambilkan.
Nah, yang kayak gini. Nah, ini kayaknya ini semua sekolah wajib menggunakan ini seperti itu. Ini untuk buku siswa dan ada juga buku guru. Tapi menurut guru-guru di sekolah kami untuk buku ini tuh sudah baik gitu ya, isinya sudah bagus. Tapi kurang komplit seperti itu, kurang gimana ya, materinya kurang mendalam. Jadi di sekolah kami tetap ada buku pendamping. Kebetulan di sekolah kami pakai buku dari Erlangga gitu, dari terbitan Erlangga untuk menambah pengetahuan, untuk 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 menambah referensi anak itu pakai buku itu Erlangga sama buku siswa ini. Kemudian apakah ada kendala Bu terkait dalam penyusunan bahan ajar itu? Kendalanya apa ya kendalanya? Ya kalau untuk bahan ajar, kalau sebelum pandemi gitu mungkin ya kita tinggal pakai bukunya seperti itu, terus nanti guru tinggal menambahkan, mungkin bisa mencari referensi lain atau kita mencari dari video seperti itu, pakai video gitu sumbernya. Tapi kalau untuk saat ini kayak pandemi ini ya referensinya itu ada seperti itu. Cuma sulitnya itu ke membuat bahan ajarnya itu ke ini apa lebih ke modelnya itu loh, model bahan ajar yang mau dibuat itu yang seperti apa gitu. Kan kalau dulu kan cuma pakai handout seperti ini kan, Mbak. Kalau tatap muka kan kita pakai handout gitu. Cuma Ya. kadang pakai guru membuat bahan ajar sendiri, kita cetak atau kita print, kita bagikan ke anak seperti itu. Itu kan lebih mudah. Nah, kalau untuk saat ini pandemi itu kita harus berpikir kadang kita pakai itu PDF, model PDF seperti itu atau mau kita pakai video gitu. Jadi mungkin kendalanya kalau saat ini itu lebih ke model bahan ajarnya itu mau seperti apa yang mau disampaikan ke anak gitu. Oh gitu. Untuk pembelajaran di kelas tadi, Bu sudah menyampaikan bahwa pembelajaran itu menerapkan student center ya, Bu. Kemudian, Ya, apakah pembelajaran yang dilaksanakan itu sudah berbasis budaya lokal? ya kalau mungkin kalau untuk budaya lokal itu ya sebagian materi itu sudah ada gitu. Jadi kan memang di kurikulum 13 itu ada sebagian materi itu yang mengkaitkan materi dengan kebudayaan lokal. Seperti di materi SPDP gitu, kita lebih ke mengambil budayanya yang budaya lokal di bacaan seperti itu, bacaan kayak di bahasa Indonesia lah, kayak contoh di bahasa Indonesia kalau kita mau untuk materi ide pokok gitu ya Mbak, misalnya kita mau materi ide pokok gitu lah, untuk bacaannya yang mau dicari ide pokoknya itu kita kadang kita menggunakan bacaan yang berbasis budaya lokal kita. Misalnya kita di tempat kami itu dekat sama produksi batik jumputan. Nah, itu nanti teksnya itu bisa tentang batik jumputan seperti itu. Mungkin lebih ke itunya sih, ke pengkaitan materinya dengan budaya lokalnya seperti itu. Oke, Bu. Untuk model dan metode pembelajaran yang sering Ibu terapkan selama mengajar itu apa saja, Bu? Yang sering ya ya kalau saya yang sering itu lebih ke diskusi gitu ya Mbak. Jadi untuk awal pembelajaran gitu ya guru pertama itu memberi stimulus dulu seperti itu, persepsi gitu untuk memancing materi. Setelah itu nanti kita buat anak itu kita buat kelompok terus kita minta untuk diskusi seperti itu. Ya, lebih ke itu sih Mbak, lebih ke diskusi metode atau pembelajarannya seperti itu. Oke, Bu. Kemudian dalam menerapkan model dan metode itu, apakah ada kendala yang dialami oleh Ibu? Ya, mungkin kalau kendalanya ya sama yang saya utarakan tadi. Kan tidak semua anak itu sama, seperti itu karakteristik anak, kemampuan anak itu beda-beda. Mungkin kendalanya lebih ke situ sih, lebih ke bagaimana memaksimalkan potensi anak yang kurang seperti itu, yang butuh pendampingan lebih tadi, lebih ke itu. Kalau siswa yang
apa ya nama istilah siswa yang kalau diajar itu mudah menerima materi itu mah ngikut-ngikut aja gitu, enak gitu diajar. Tapi kan kita di kebetulan di kelas kami itu kan juga ada tingkatan siswanya gitu. Jadi mungkin kendalanya lebih ke siswa yang perlu pendampingan lebih itu. Kalau untuk mengatasi kendalanya itu seperti apa Bu yang dilakukan oleh Ibu? Ya, untuk kendalanya ya otomatis kita dari guru itu lebih melakukan pendampingan lebih seperti itu ya. Misalnya di kelas kami, misalnya saya memakai model diskusi gitu ya, atau strategi pembelajarannya kita pakai metodenya diskusi, bukan model. Metodenya kita pakai diskusi seperti itu. Terus nanti kan setelah memakai metode itu, setelah pembelajaran itu kan kita ada evaluasi seperti itu kan Mbak. Nanti ada evaluasi. Terus manakah materi yang sudah dipahami anak, terus anak mana saja yang siapa saja yang sudah memahami materi, kan kita sudah setelah pembelajaran itu kan pasti ada evaluasi seperti itu, bisa melalui post test, bisa mengerjakan apa LKPD seperti itu. Lah nanti setelah kita evaluasi, oh anak ini kurang, anak ini dengan metode ini kok tidak bisa, oh anak ini dengan metode ini, nah itu setelah itu kita ada pendampingan khusus seperti itu. Kebetulan kalau dulu sebelum pandemi itu kayak kami ada kegiatan penambahan jam gitu untuk khusus untuk anak-anak yang kurang materinya. Oh gitu. Itu Kemudian jadi kayak ada di luar jam pembelajaran yaitu jadi kita ada tambahan materi tambahan pembelajaran gitu. kemudian untuk tambahannya itu biasanya dilakukan setiap hari apa Bu? Ya, kalau untuk tambahan waktunya ini kadang tidak hari apa gitu ya, kadang cuma sefleksibel gurunya gitu. Kadang kalau materinya memang harus benar-benar dirasa, ya kita beri tambahan gitu. Tapi kalau untuk seringnya itu kadang di hari Senin sama di hari Kamis seperti itu. Oh gitu. Kemudian menyangkut evaluasi pembelajaran tadi. Menurut Ibu seberapa pentingkah guru itu melakukan evaluasi pembelajaran? Ya, kalau menurut saya dalam evaluasi itu sangat penting ya, apalagi kita yang Mbak sinyalnya malah sinyalnya Iya Bu. Ya sudah lancar Bu. dengar bahasa saya. Ya, maaf ini kok sinyalnya penting gitu ya. Evaluasi itu harus dilakukan untuk siswa karena itu dipahami atau saya bisa sebagai dasar kita untuk melangkah selanjutnya gitu. Kalau misalnya evaluasi itu kan tidak bisa kaitannya dengan prosesnya pembelajarannya. Misalnya kita pakai metode ini, terus dievaluasi kok kayaknya metode ini nggak efektif ya. Oh berarti saya harus ganti metode yang lain seperti itu. Itu prosesnya. Terus kok dengan metode ini anak kok tidak antusias. Oh berarti saya harus ganti seperti itu. Terus kedua itu hasilnya juga hasil ini bisa kita lihat misalnya setelah pembelajaran kita ada post test atau mengerjakan soal atau mengerjakan LKPD lah dari hasil anak itu kan kita akan mengetahui Mbak sejauh mana materi atau pemahaman anak terhadap materi yang kita ajarkan gitu. Jadi evaluasi itu sebagai dasar kita untuk melangkah ke pembelajaran selanjutnya seperti itu. Oke Bu. Untuk semasa pembelajaran daring itu, untuk penilaian sikap dan psikomotoriknya itu yang dilakukan Ibu dengan menggunakan cara apa Bu? Mbak sebentar ya, tak matikan itu dulu ya, airnya penuh ya nanti enggak. Bentar ya Mbak. Oke.
Ya, gimana Mbak? Maaf, diulangi lagi pertanyaannya. Oke, Bu. Semasa pembelajaran daring itu, bagaimana cara Ibu menilai dari aspek psikomotorik dan sikapnya, Bu, afektifnya? Ya, kalau untuk pembelajaran daring seperti ini, itu untuk mengevaluasi atau menilai aspek psikomotor sama afektif itu memang agak kesulitan seperti itu ya Mbak. Tapi kalau saya itu pakai jurnal seperti itu, jurnal yang harus diisi oleh orang tua seperti itu. Jadi kalau untuk saya pribadi itu ada kerjasama dengan orang tua seperti itu. Jadi kita kasih jurnal seperti itu, orang tua mengisi. Oh anak ini misalnya tentang ibadah sikapnya bagaimana, dengan orang tua bagaimana, dengan tugas yang diberikan guru itu apakah langsung dikerjakan, tanggung jawabnya bagaimana, disiplinnya. Nah, itu kita ada kerjasama dengan orang tua gitu. Jadi kita ada kayak perjanjian lah dengan orang tua seperti itu, bahwa orang tua harus mengisi jurnal itu dan benar-benar jujur apa yang dilakukan oleh anak di rumah seperti itu. Karena kan kalau kita guru kan kalau pandemi seperti itu nggak bisa memantau secara langsung. Beda kalau kita pembelajaran di kelas seperti itu kan kita bisa memantau anak ini tanggung jawab, oh ini sikapnya bagus, bisa kerjasama seperti itu. Itu untuk afektifnya seperti itu Mbak. Kalau untuk psikomotor itu kan lebih ke pembelajaran praktek gitu ya, ketika anak diberikan tugas praktek seperti itu kan, tugas itu tidak hanya tugas mengerjakan soal materi, tapi kan kadang ada kayak praktek gitu, kayak tadi saya ceritakan di awal kayak kemarin itu buat traffic light seperti itu lah, itu nanti bisa kita nilai dengan bagaimana ketepatan anak dalam mengirim tugas seperti itu, ketepatan anak dalam membuat tugas, waktu pengumpulannya tepat atau tidak seperti itu bisa dinilainya lewat itu. Oke, Bu. Sepertinya cukup itu saja, Bu, pertanyaan dari saya. Sudah banyak Ya, sekali pertanyaannya. Terima kasih banyak, Bu, sudah bersedia menjadi ya, narasumber. sama-sama Mbak. Mohon maaf apabila dalam proses wawancara tadi banyak salah kata yang tidak disengaja. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak. Sukses ya. Amin, Bu. Makasih.